Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ke Lampung Barat beli coklat. Yang mau jawab salam dari Pak Ustadz, saya doakan cepat naik pangkat derajat martabat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabipun, kula nuwun, sampurasun, punten, cakep terasa di Indonesia. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi ja'alana min ahli sunnah wal jamaah wa ab'adana min ahli fitnah wal bid'ah wad dhalalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi wulida bi Makkahal Mukarramah wa tuwfiya bil Madinah asy-Syarifah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda min yaumina hadha ila yaumil qiyamah. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innama bu'istu li utammima makarimal akhlaq. Wa qala aidan, man ahabba ayyubsatalahu fi rizqi wa yumsa'alahu fi athari falyasil rahimahu. Sadaqallahul adzim wa sadaqa ala rasulihil karim wa nahnu ala dzalika minasyaitina wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Amma ba'du. Hadratal afadil, hadratal mukarramin wal muhtaramin, ulama'ana al-kurama wal a'izza al-amilin ar-rasin al-mukhlisin, yang saya muliakan guru-guru saya, para kiai, para asatidz, para habaib, para ajengan, para alim ulama, tokoh agama, tokoh adat, tokoh masyarakat, sesepuh, ini sepuh, tua-tua kampung, hadirin hadirat, muslimin muslimat, mustami mustamihat, santriwan santriwat, bismawan bismawat, ibu-ibu muslimat, ibu-ibu rahmat hidayat, semuanya tanpa terkecuali, yang besar tidak saya himbau gelar, yang kecil tidak saya absen namanya. Terkhusus yang saya muliakan Sohibul Wilayah Tanjung Senang, Bapak Lurah Dedi Mulyadi, salah, Dedi Setiadi maksud saya, yang sudah berlalu, terima kasih. Juga Bapak Babin Kamtipmas yang saya muliakan, yang saya banggakan, orang tua saya hadir ke sini dari kecil hingga besar badannya, berkat beliau panjenenganipun Al-Mukarram Bapak Haji Anggit Wardoyo beserta keluarga, berkah selalu, sakinah mawaddah warahmah, amin. Yang saya muliakan orang tua saya Bapak Haji Fauzan Anwar, Imam Masjid Baitul Ulum yang luar biasa, sudah saya lacak hafalannya berapa juz, hampir 30 juz hafal semuanya. Kita doakan berkah, amin. Yang saya muliakan Bapak Farikun, tentunya Bapak kita, Bapak Kaling kita yang keren luar biasa, bajunya sama dengan saya, merah putih, Bapak Jenderal Jendro, kita doakan sehat walafiat berkah, amin. Bapak RT kita yang luar biasa, juga MC kita yang keren, beliau putri tercintanya Bapak RT, saya doakan masuk surga bersama kertas catatannya. Juga yang saya banggakan Majelis Sholawat Nailul Falah, pimpinan Ustadz Ismail Soleh, beliau alhamdulillah, kita doakan mudah-mudahan grup hadroh kita masuk surga bersama dan bukanya bersama rebananya, dan mudah-mudahan barokahnya ikut sholawat mulia dunia akhirat, amin. Tentunya yang saya muliakan Ibu Fatimah sebagai wakifah yang mewakafkan tanah Masjid Baitul Ulum. Masya Allah luar biasa, dulu dari tanah ini bisa langsung melihat ke UIN Raden Intan kala itu IAIN tahun 2000-an. Sekarang Masya Allah langsung tembok semuanya, begitu cepat pertumbuhannya. Tahun 2000 kok langsung penuh, luar biasa. Dulu di sini paling ujung, sekarang paling depan. Juga yang saya muliakan tentunya Rismawan Rismawati, santriwan santriwati, para ustadz, para guru ngaji, jajaran pengurus DKM Takmir Masjid Baitul Ulum, dan warga sekitar, hadirin hadirat yang tidak bisa saya absen satu persatu, bersyukur pada Allah dengan berucap alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah.
kita mesti harus semangat bersyukur. Sebagaimana semangat memperingati Maulid, semangat kemerdekaan. Kita mengucapkan alhamdulillah ala kulli halin wa nikmatin atas segala sesuatu dan kondisi. Kita diberikan kekuatan, kesehatan lahir batin. Bapak Ibu, saya mau tanya, sehat jasmaninya? Sehat rohaninya? Sehat suaminya? Sehat anaknya? Ini isi tasnya sehat apa enggak? Masya Allah, mudah-mudahan semuanya sehat. Karena kata Rasul, nikmatani maghunun katsirun minan nas, dua nikmat yang sering terlupakan oleh manusia, yakni as-sihah wal farah, yakni nikmat sehat dan waktu sempat. Waktu sehat itu banyak yang lupa, sehingga ketika sakit, masya Allah, apapun, berapapun, betapapun akan dibeli, yang penting sehat. Betul? Gak ada tawar-tawaran di rumah sakit seperti di Bambu Kuning, gak ada. Misalnya berobat berapapun, rumah kejual demi sehat pun diladeni. Maka bersyukur yang hari ini sehat semuanya, alhamdulillah. Juga nikmat sempat. Nikmat sempat itu kita oleh Allah Subhanahu wa taala diberikan kesempatan untuk sehat, untuk ke masjid, untuk ngaji. Gunakan, insya Allah berkah semuanya, amin ya rabbal alamin. Salawat ma'asalam semoga tercurah kepada Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi yang luar biasa, namanya akrab di telinga kita, Bapak Ibu, walaupun Nabi kita belum pernah pergi ke Indonesia. Nabi yang luar biasa, namanya sangat tenar, sangat tersohor, walaupun dalam sirah biografinya Nabi Muhammad belum pernah pergi ke Natal, apalagi ke Bogor. Nabi yang luar biasa membawa peradaban umat manusia dari zaman jahiliyah menuju cahaya Islamiyah. Dari zaman onta, sekarang zamannya Avanza, Xenia, Toyota, Honda. Dari zaman Siti Khadijah, Siti Aisyah, sekarang zamannya Siti Badriah, Siti Rukayah, Siti Nurhalizah, dan Bu Siti yang ada di sini. Ini banyak Bu Siti. Ada Bu Siti Sauna, ada Bu Siti Badriah. Ada. Mari perbanyak baca Siti Zahra. Ada. Siti Zahra. Ini masya Allah. Mari buktikan kita cinta kepada Allah dengan banyak bertasbih subhan, bertahmid alhamdulillah, bertakbir Allahu akbar, bertasbih subhan, bertahlil la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kita cinta kepada Rasulullah. Mari perbanyak baca salawat, amalkan sunnahnya, teladani sifat-sifatnya. Mudah-mudahan kita semuanya masuk surga tanpa hisab, nggak perlu mampir di neraka. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ini jawabannya nggak kompak. Sebelah sana puja suwe-suwe, sebelah sana boleh. Iya. Yang benar apa jawab? Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Ayo. Kan nggak jelas gitu. Tanya grup Andro. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Kompak kan? Allahumma shalli ala sini saya juga belum sarapan. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, masya Allah, niat hadir ke sini pertama, ayo pertama kita silaturahmi. Saya doakan yang niatnya silaturahmi sehat, berkah, panjang umur, murah rezekinya, amin. Ini janji Rasul Bapak Ibu. Apa bahasa Nabi? Man ahabba yusatolahu fi rizqi wa yunsalahu fi athari falyasil rahimahu. Siapa yang pengen panjang umur, murah rezekinya, banyain silaturahmi. Silaturahmi itu masya Allah ada 3 konteksnya. Ayo sambung orang yang memutuskan hubungan baik kepada kita. 2, beri orang yang sangat pelit kepada kita. 3, maafkan orang yang suka menyakiti kita. Ini masuk surga gratis, amin. Ya Rabbal. Terkhusus kita hadir ke sini tolabul ilmi. Luruskan niat karena Allah. Tolabul ilmi. Man salaka tariqan yaltamisu fi ilman sahalallahu lahu tariqan ilal jannah. Siapa yang nawaitu dari rumah menuju majelis ilmu. Ini apalagi majelis kemerdekaan, majelis maulid, majelis pengajian. Ini masya Allah luar biasa. Dimudahkan jalannya menuju surga. Amin. Maka kata Rasulullah, idza marartum biriyadil jannah farta'u. Kalau kalian jalan-jalan, Bu, Pak, kok ada taman sorga yang mbok mampir. Kata Rasul, ya Rasul, apa taman sorga? Taman sorga itu hilakut dzikri, majelis zikir, majelis pengajian, termasuk majelis maulid, majelis sholawat seperti ini. Makanya saya baca di sini keren banget, saya terharu baca di sini nih. Ini anak muda banget nih baca ini. Apa kata Ustadz? Kalau duduk di majelis ilmu, Allah sebut nama kita di langit. Jadi kalau aku dan kamu duduk di sini di majelis ilmu, berarti kita sudah trending namanya di langit. Amin. Amin.
dibanggakan oleh Allah dan Rasulnya. Amin. Amin. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, selain kita silaturahmi, thalabul ilmi, niati kesini khususnya karena Allah. Bu, Pak, innamal a'malu binniat. Sesungguhnya amal perilaku manusia tergantung nawaitunya. Luruskan niat semata-mata karena Allah, bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa, bukan karena kue cuman roti CA. Iya, bukan karena hadiah, bukan karena ada Pak Ustadz yang keren dan ganteng. Semalam saya dijagain, lihat atas, keren fotonya apa aslinya. Ada yang protes kemarin, ini menipu, ini kamera jahat katanya. Padahal orangnya hitam, itu diedit, hasil editannya kayak gitu. Tapi alhamdulillah semalam saya dijagain 24 jam. Masya Allah. Ada yang tidur di sini katanya jagain Pak Ustadz. Setelah saya ngimami, saya samperin 2 orang yang jagain saya. Om Oyes sama siapa? Budi tadi. Iya. Terima kasih saya dijagain. Jamaah yang dirahmati Allah, karena Allah kita hadir ke sini, karena Allah menuntut ilmu. Apalagi Masjid Baitul Ulum itu, masya Allah, malam Selasa, malam Rabu, malam Kamis, termasuk hari Minggu ataupun hari Ahad pagi, ya Allah, pengajian luar biasa. Gak tanggung-tanggung ustadz yang hadir. Ada yang alumni Yaman, ada yang alumni Al-Azhar Mesir, ada yang titelnya LCMA, ada yang titelnya SHI MHI. Ini sayang banget, masya Allah, beneran Bu. Saya ini tiap hari manggung di mana-mana. Orang manggung saya itu ada yang nelpon macam-macam. Pak Ustadz, saya kangen sering lihat di TVRI Lampung, sering lihat di Facebook, sering lihat di media dan seterusnya. Pengen undang Pak Ustadz. Ada yang ngawur, kalau undang Pak Ustadz, saya harus ngamplop berapa Pak Ustadz? Gitu Pak. Kata saya nggak sopan banget ngomongin Ustadz kayak gitu. Saya ingat bahasa Ustadz Wijayanto, dosen UGM orang Jogja, pernah sering keliling sama saya semobil. Saya pernah badalin di UGM, saya juga pernah ceramah. Sayangnya dulu belum ada musim HP, jadi nggak ada rekam digitalnya. Dia pernah nanya semobil dengan saya, Pak Ustadz, sama undang kamu di Palembang, berapa bisarohnya? Bisaroh itu amplop, kan ngawur itu, nggak sopan namanya. Terus apa coba kata dia? Semakin besar semakin ikhlas. Wah iya juga itu. Salah siapa nanya-nanya? Nah ini masya Allah, kita hadir ke sini masya Allah, ustadz dari mana-mana. Coba kalau selama ini cuma 2 orang, ayo ini yang hadir. Saya hitung tadi dari Gang Damai kan depan Masjid Baitul Salam sampai sana itu penuh. Tapi kayaknya orangnya nggak kesini semuanya karena nggak muat Pak. Tadi itu saya lihat itu ada sekitar 500 kata Pak Jendro tadi, bener ya Pak? Nah pas sampai sini pada ngilang. Jangan-jangan belum ada sarapan. Iya, tenang saja. Kayaknya sudah ada nasi apa gitu, nasi kebuli, apa nasi mandi, apa nasi bukhori, apa nasi uduk, apa nasi urap, saya nggak tahu. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka manfaatkan taman surga di Masjid Baitul Ulum. Undang ustadz dari mana-mana, ustadz keren. Makanya manfaatkan, datang berkatnya banyak. Amin ya rabbal alamin. Jackson, ini tanda-tanda. Karena apa kita hadir ke sini? Maulid Nabi Muhammad SAW. Orang sini menyebutnya maulid, apa maulud, apa milad, apa mulut, apa muludah. Ini harus saya luruskan. Maulid apa maulud, apa mulut, apa muludan, apa milad. Lid apa lut? Orang Lampung bingung kan, lid apa lut. Ini bahasa Arab. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, kalau maulid itu waktu ataupun hari lahir. Kalau maulud bayi yang dilahirkan. Kalau mulud itu ya karena di bulan Rabiul Awal banyak orang ngomongin mulut. Ataupun milad itu isim alat untuk mengeluarkan bayi. Iya, nggak tahu apa alat untuk mengeluarkan bayi. Maka saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita hadir ke sini niati maulid Nabi. Jadi yang tepat itu sudah dilacak oleh Kamus Besar Bahasa Indonesia, oleh Mu'jam. Kamus itu yang benar adalah maulid. Ya walaupun nyebut milad nggak apa-apa, mulut silahkanlah, apalah arti sebuah nama. Yang penting esensinya. Saudaraku yang dirahmati Allah, kita hadir ke sini maulid
Tentunya karena cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Makanya Syekh Imam Nawawi Al-Bantani pernah mengatakan likulli syai'in alamatun, segala sesuatu itu ada tanda-tandanya. Cinta ada tandanya. Sebagaimana pagi hari ini bendung tandanya, nguap-nguap di pojokan tandanya, perutnya kriuk-kriuk tandanya. Tadi ada nini-nini sekitar umur 80 tahun, hati saya tak berkedip, tandanya apa itu? Iya, orang sehat ada tandanya, enak makan, enak minum, enak tidur. Kalau sedang tadi minum, makan terus, kuenya habis, tanda sehat. Termasuk yang nyandar ini, itu tandanya sehat. Orang sakit ada tandanya, nggak enak makan, nggak enak minum, nggak enak tidur. Nah, kita hadir ke sini adalah tanda cinta kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan tanggal 12 Rabiul Awal, hari Senin tahun gajah. Kan ada lagunya, Gusti Kanjeng Nabi lahir nang kota Mekah hari Senin 12 Rabiul Awal. Ibunya diberi nama Siti Aminah, bapaknya diberi nama Sayyid Abdullah. Masya Allah. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, kita tanda cinta kepada Rasulullah SAW. Maka hari ini Masjid Baitul Ulum memperingati Maulid Nabi, sekaligus kita dalam rangka HUT Kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa itu Maulid? Kenapa kita perlu harus memperingati, dan hikmah apa yang kita bisa petik? Inilah yang mau kita bahas. Maulid itu kata ulama adalah begini. Banyak versi yang mengatakan Maulid itu adalah Maulid, Bu. Maulid itu mengumpulkan manusia. Di dalam perkumpulan manusia, ijtima'un nas, kemudian membaca Al-Quran, membaca rawi, membaca berjanji, ada makan-makannya, ada minum-minumannya, terus ada siraman rohani. Maka inilah yang kemudian disebut sebagai rasa syukur kita, rasa bangga kita atas lahirnya Rasul. Inilah yang kemudian disebut Maulid, atas peringatan lahirnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita tunggu iklan nasi yang lewat karena matanya kesana sini. Ini calak banget loh nggak nasi. Orang ustadznya di sini, ada orang lewat. Jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, syarat Maulid ada qiraatul Quran. Alhamdulillah kita sudah, Masya Allah, sudah dari tadi ada tadarusnya semalam di Masjid Baitul Ulum, luar biasa. Saya dengerin sampai malam dan seterusnya. Ada tartilul Quran, ada azannya, ada kaligrafi, hias dan seterusnya dan lain sebagainya. Berkah selalu anak kita soleh dan soleh, amin. Nah, ini dalam rangka Maulid. Juga qiraatul al-berjanji ataupun rawi. Nah, hadrohan Masya Allah tadi tawaf antara Masjid Baitul Ulum sampai SD, terus sampai Gang Damai, terus sampai Masjid Baitul Salam, terus sampai kelurahan. Masya Allah, setengah jam sampai sini. Saya hitung tadi sekitar 2,5 kilo. Alhamdulillah, mudah-mudahan sehat semuanya, amin. Ini kan Maulid, dalam rangka memperingati Maulid kita baca sholawat dan seterusnya. Apa kata ulama? Kata Syekh Jalaluddin Asyuti, peringatan Maulid seperti ini wahya minal bid'ah al hasanah. Inilah yang kemudian disebut bid'ah yang baik. Pelakunya dapat pahala, panitianya dapat pahala, yang hadir dapat pahala, yang sibuk mikirin persiapan acara ini yang cuma waktu seminggu dapat pahala, termasuk yang nelor dapat pahala, yang buatin telur. Ini Masya Allah, luar biasa. Makanya ada ulama mengatakan man adzama maulidan nabi kuntu safi'an lahu yaumil qiyamah. Siapa yang mengagungkan hari lahirnya kanjeng Nabi, besok saya akan menjadi saksi dan akan memberikan syafaat untuknya. Alhamdulillah. 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 Pantas Abu Bakar itu pernah ngomong begini, Bu. Man anfaqo dirhaman li maulidin nabi, siapa yang nyumbang 1 dirham saja untuk acara maulid, karena Ropiki fil jannah, besok nemenin Abu Bakar masuk surga. Mau? Mau? 1 dirham itu berapa? 2,97
perak. Satu perak berapa? Real, bukan perak. Ada emas, ada perak. Perak itu berapa? 15.000 segram. 15.000 segram. Masya Allah. Ini yang hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah SWT. Bahkan Imam As-Safi pernah mengatakan, man jama'ali maulidin Nabi, siapa yang ngumpulin untuk acara maulid Nabi, ikhwanan, sedulur-sedulur, teman-teman, sahabat-sahabat, summa hayya atau aman, di dalam maulid itu kok ada makanan yang disediakan oleh oleh panitia, wa ahla makanan, dan menghiasi tempat, apa katanya, besok masuk surga bersama syuhada, bersama aulia, bersama solihin, amin ya robbal Maka Bapak Ibu, kalau ada yang mengatakan maulid kok sesat, maulid kok bid'ah, nggak dicontohkan oleh Rasul, itu salah paham. Salah Pak. Rasulullah pernah ditanya begini, ya Rasul, lima tasumu yaumal isnen, kenapa kamu puasa hari Senin? Apa jawab Rasul? Daka yauma wulidtu, hari Senin hari lahirku, karena saya kemudian berpuasa. Jadi Rasul, Bapak Ibu, kalau mensyukuri maulidnya dia puasa. Maka orang tua dulu Masya Allah, biar anaknya hebat-hebat pinter ngaji, dipuasai weton, ketik krek spasi weton. Ada yang lahirnya Kemis Pahing, dipuasain hari Kemis Pahing. Ada yang lahirnya Sabtu Pon, akhirnya anaknya dikasih nama Tupon. Seperti penghulu Tanjung Seneng yang nikahkan saya, namanya Tupon. Tapi karena nggak enak didengar, tinggal di kota kok namanya ke kampung-kampungan diganti Abdul Gopar. Kemarin haji bareng saya, beneran, kita doakan sehat walafiat berkah, amin ya robbal. Maka Bapak Ibu, siapa yang pengen anaknya jadi orang hebat, ayo tolong dong senggol di hari lahirnya, di hari maulidnya dengan puasa, karena Nabi aja di hari lahirnya puasa. Ini boleh sih, cuman hiburan-hiburan ulang tahun, ya nyanyinya kan kadang-kadang aneh. Happy birthday to you, ada yang nyambung, happy birthday to you, happy birthday, happy birthday, happy birthday to you. Kok to you? Tiup lilinnya minta, apa hubungannya lilin dengan minta? Ini kan kadang, coba undang maulidan, pengajian, orang tuanya puasa sedekah ke panti asuhan. Ada panti asuhan Darmasari, ada 200 anak-anak disabilitas, beneran. Apa salahnya dalam rangka lahir anakku, nyumbang ke sana 10 nasi kotak ataupun 100, Masya Allah berkahnya banyak, alhamdulillah. Nabi Muhammad memperingati maulidnya puasa. Dan dulu Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam kisah Bukhari dikatakan, kenal Abu Lahab? Kenal Abu Lahab? Ini pada hafal surat Al-Lahab apa enggak? Coba saya tes ibu-ibu surat Al-Lahab. Ibu-ibu, bismillahirrahmanirrahim, tabbat yada abi. Terus maaf bapak-bapak, nanti saya talhatob fi jidiha. Kenapa masaknya pada panjang ya? Belum masad, salah, ada guru ngaji. Ini kadang latah di ujung. Allah samad dan jelas orangnya kurang kuban ahad. Ya salah, khotok jadi. Ini bercerita tentang Abu Lahab, punya istri, padahal Abu Lahab itu masih pamannya Rasul. Tapi sayangnya, Masya Allah jahatnya sama Rasul. Bahkan perjuangan Rasul itu dihalang-halangi oleh keluarganya, salah satunya Abu Lahab. Namanya disestempel masuk neraka duluan. Saya sempat ke sana kemarin itu, ke Mekah itu, nengok rumahnya Abu Lahab itu jadi WC 9, Bu. Rumah Abu Lahab jadi WC 9 di Masjidil Haram. Terus makamnya sampai sekarang bau busuk, Pak. Sekitar 10 kilo dari Mekah itu ada makam Abu Lahab. Dan orang ke sana sampai sekarang, kemarin haji kalau ziarah ke makam Abu Lahab, nimpukin batu tertok, dan makamnya sampai sekarang wallahi busuk sangkingnya. Tapi sayang, dalam sebuah cerita dikatakan bahwasanya Abu Lahab ternyata setiap hari Senin itu dia istirahat dari siksaan api neraka. Gegara apa? Waktu lahirnya dia seneng banget, budaknya itu dibebaskan saat lahirnya Rasul. Saking senengnya, ponakanku lahir, ya sudah kamu budakku, saya bebaskan.
kamu nggak usah ngurusin saya, kamu sudah merdeka. Gegara senang atas lahirnya Rasul. Apalagi yang sedekah Bu ini, karena saking senangnya apa ini, beras segitiga biru, nggak tahu apa isinya. Karena kadang banyak tipu-tipu sekarang. Kemarin saya waktu lebaran pulang kampung, kongguan isinya marning. Ini makanya Masya Allah hadirin yang dirahmati Allah, maulid ini berkahnya banyak. Lalu tujuan maulid untuk apa? Intinya kita memperingati maulid ini berkahnya banyak. Alhamdulillah, karena Nabi Muhammad itu lahir sudah ada tanda-tandanya yang dahsyat luar biasa. Kalau dalam kitab Al-Barjanji kan begini. Ada yang hafal Al-Barjanji apa? Coba terusin. Abtadiul imla bismillatil. Wah, hafal nih. Pasti orang tua dulu. Mustatirong faidul barakati alam anallahu. Tuh ada yang hafal 1, 2, 3. Atiril kedua wa ba'du faqulu wa sayyiduna Muhammad bin Abdullah ibn Abdul Muthalib wa Musaibatul Hamdi humidati saluhus. Udah berkurang. Atiril ketiga walamma tamma min hamli syahrani ala asulil aqwalil marwiyah. Atiril keempat walamma tamma min hamli syahrani walamma aradallahu ta'ala ibraza haqiqatihil Muhammadiyah, kan ada gitu. Nah, di atril kelima Rasulullah itu mau jadi orang hebat, ada tanda-tandanya. Wa wulida sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah lahir nadipan dalam keadaan suci. Ternyata Nabi Muhammad lahir itu sudah dalam keadaan bersih. Nggak ada bercak airnya, nggak ada bercak darahnya. Dahinan sudah pakai minyak rambut, toyiban sudah pakai parfum. Maktu asuri pusernya sudah dipotong, mahtunan sudah dalam keadaan dihitan, mahkulatam bikuh lil inayati aina, dan matanya itu sudah pakai celak Bu. Ini Masya Allah, ini hebatnya Nabi Muhammad ini. Masya Allah, lahir sudah pakai minyak wangi, sudah pakai minyak rambut, pusernya sudah dipotong, bahkan sudah dihitan. Ini Masya Allah, ini ibu-ibu sudah dihitan apa belum nih? Bapak-bapak sudah dihitan, itu banyak yang belum hitanan. Saya hitanya SMP kelas 1 pakai sembilu, tahu sembilu? Welang, karena dulu belum ada laser, belum ada gunting dan seterusnya. Maka saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, itulah Rasulullah. Kita memperingati maulidnya, tanda rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas lainnya Rasul. Makanya dalam hadis qudsi dikatakan laulaka ya Muhammad mahalakul ablak, kalau nggak ada engkau ya Muhammad nggak kuciptakan alam semesta. Berarti adanya alam semesta ini karena ada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mestinya yang bersyukur banget itu ibu-ibu, karena dulu wanita itu nggak ada harganya sebelum lahirnya Rasul. Bahkan perempuan yang lahir di zaman-zaman jahiliyah langsung dikubur hidup-hidup. Dulu wanita cuman kerjanya di sumur, di kasur, di dapur. Bahkan aib. Zaman Kartini wanita diangkat derajatnya, apalagi zaman Rasul. Sehingga wanita bukan hanya masak mana, bukan hanya di sumur, di kasur, di dapur. Silahkan wanita mau jadi DPR RI silahkan. Tapi hati-hati sekarang yang jadi anggota DPR sedang banyak mata melotot. Makanya hati-hati dengan gaya kita, hati-hati dengan omongan kita. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Lalu apa yang harus kita peringati tentang Maulid Nabi ini? Ternyata yang pertama, selain kita merujuk Quran, laqad kana lakum bi rasulillahi uswatun hasanah, sungguh dalam diri Rasul ada suri teladan yang baik. Apa yang harus kita contoh? Yang pertama, dengarkan baik-baik. Kita tujuan Maulid adalah itba'u sunnatin Nabi, dalam rangka ngikuti sunnah Nabi. Ikut sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu banyak. Setidaknya sunnah Nabi itu yang pertama, mangkana yu'minu billah wal yaumil akhir fal yuhsin ila jari. Siapa Bapak Ibu yang mengaku iman pada Allah dan hari akhir, hendaklah baik-baik sama tetangga. Dengarkan, ini Rasulullah mengajarkan sunnah kepada kita. Kalau orang sama tetangga kanan kiri nggak baik, dipertanyakan keimanan dan ketakwaannya menurut versi hadis. Sampai Rasul mengatakan, ibu-ibu, bapak-bapak, idza tobahta, kalau kalian masak, fa aksir ma'aha fata'ahad jironaka, maka kalau masak enak, banyakin kuahnya, pikirin tetangganya. Ini maksudnya apa? Tetangga dapat kuah? Oh bukan, ayam misalnya, satu ayam ini di sini biasanya dipotong berapa?
8, 10, 16. Ini jangan cekehnya buat tetangga, kepalanya buat tetangga. Justru kalau bisa yang enak-enak. Itu artinya Masya Allah, sampai Rasulullah itu mikir apakah tetangga harus dapat warisan ya, karena malaikat Jibril itu tiap hari wanti-wanti, ya Rasul, ungdur jironak, perhatikan tetanggamu, perhatikan tetanggamu, perhatikan tetanggamu. Ini saking Masya Allah Rasulullah SAW luar biasa terhadap tetangga, ngajarin kepada umatnya. Bahkan kata Rasul, man ada dimian pakot adani, siapa yang menyakiti non muslim yang ada di sekitaran kita padahal dia sudah ikut tunduk patuh dan gak ngerecokin kita, maka sama dengan menyakiti Rasul. Maka kalau tetangga kita ada non muslim, tolong tetap hargai, hormati. Lalu yang kedua apa kata Rasul? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir wal yukrim dhaifah, siapa yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, ayo kita muliakan tamu. Makanya Bapak Ibu, kata Syekh Imam Nawawi Al-Bantani, kalau ada tamu jangan tunggu lama-lama, langsung suguhi. Jangan ditawari, mau makan enggak? Pasti ngomong enggak. Ini basa-basi. Langsung suguhi, jangan tunggu lama-lama. Kenapa Nabi Allah Ibrahim mulia? Karena suka memuliakan tamu. Nabi Allah Ibrahim itu Masya Allah, kalau pengen makan dia jalan sampai 3 kilo cuma pengen nyari temen makan. Dulu tengah malam Nabi Allah Ibrahim itu kedatangan malaikat yang menyerupai manusia untuk bertamu. Langsung dipotongin kambing, istrinya suruh tidur saja, biar saya yang ngurus. Gara-gara itu dipuji namanya wadkur an dhaifi Ibrahim, ingatlah kisah tetamu Nabi Allah Ibrahim. Sehingga akhirnya Nabi Allah Ismail hadir karena berkah memuliakan tamu. Nabi Allah Ibrahim namanya disebut ketika sholat gara-gara sering memuliakan tamu. Bu, Pak, saya mau tanya, kalau sholat Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita wa ala ali sayyidina, pernah kepikiran nggak kama sholaita ala sayyidina Adam wa ala ali Nuh wa ala ali Musa? Pernah? Kenapa Nabi Allah Ibrahim? Karena Nabi Muhammad masih jalur nasab keturunan Nabi Allah Ibrahim alaihissalam, dan Nabi Allah Ibrahim mulia karena namanya dia sering dipakai dalam sholat karena dulunya tukang memuliakan tamu. Makanya kalau bisa ada tamu Masya Allah, suguhin kopi, suguhin teh, suguhin susu. Kalau saya di Lampung Barat Pak, itu datang ke sana itu dikasih kain tapis, terus suruh duduk, terus didampingi tokoh adat, tokoh masyarakat, tokoh agamanya juga hadir. Tokoh agamanya kadang nanya macam-macam. Yang tokoh adatnya di kru itu kalau saya ceramah di sana nanyain bahasa Lampung. Ustaz, siapa gelarmu? Soleh, saya bilang. Ini kujaib, wajah, beda Lampung. Agak ngaji di jas, saya bilang. Nanya terus. Nah, pas sampai sana, sebelahnya kan banyak ustaz di sana ngelirik saya. Ya Ustaz, Mas Mukum, sapa jenengmu? Anak soleh, min sekolah nanti. Anak min bener Lampung. Terus dia nanya berisik lo kanan kiri. Yang ustadznya nanya, yang tokoh adatnya nanya pakai bahasa Lampung, saya disuguhin kopi. Nah, kesempatan untuk nyerang. Ya Ustadz, apa? Qoblaan asrof, sebelum saya minum hadir kohwah kopi ini. Saasal ayul kohwah hadir, kopi apa ini? Dia bingung yang tadi nanya bahasa Arab terus. Dia ngarang akhirnya, hadir kohwah allati tahruju min sillitil waqt. Saya bilang, hadil kohwah allati tahruju min sillitil waqt. Ikilah kopi sing metu sing saking silitil waqti. Kok kayak gitu? Jadi yang pertama, ayo ikuti sunnah Rasul. Sunnah Rasul itu banyak. Sunnah Rasul itu banyak. Senin Kemis sunnah Rasul, kemudian baik sama tetangga anjuran Rasul, memuliakan tamu juga itu adalah bagian daripada kesunnah Rasul. Apa kata Rasul? Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyakul khairan aw liyasmut. Siapa Bapak Ibu yang mengaku beriman pada Allah dan hari akhir, berbicaralah yang benar, kalau nggak diem. Hati-hati Bu, sekarang mulutnya pada pendiam tapi tangannya nakal. Boleh saja sambil pengajian khusyuk tangannya pada megangin HP WA-an, megangin HP Oppo. Bu, sekarang hati-hati Bu, rekam jejak digital itu bisa menghancurkan dunia Bu. Gara-gara salah joget, rumah DPR banyak yang dibakarin. Di Makassar kantor DPR dibakarin. Di Lampung besok hari Senin ada seruan untuk ngedemon kantor DPR tanggal 1 September Bu. Saya sudah dapat WA-nya. Ya Allah,
Ini gara-gara apa? Joget. Padahal kita nggak tahu kronologisnya. Siapa tahu ada yang nyetel di atas, namanya latah. Kadang kita aja sok jaim nggak joget kalau ada musik, tapi jempolnya joget. Hati-hati, ngomong pun hati-hati. Betapa banyak orang ngomong kepleset. Tuh, lihat tuh. Saya nggak mau nyebut nama karena direkam. Ini berbahaya. Saya gampang mau viral, beneran. Saya senggolin mereka. Ini kan gara-gara kemarin, ya Allah, kenapa 17-an tahun ini kayaknya luar biasa banyak cerita. Gara-gara kebijakan pemerintah pusat, tanah 3 tahun yang diurus, gak dirawat, gak dibayarin pajak, mau disita negara. Belum merdeka gara-gara itu. Yang kedua, punya tabungan, punya rekening, gak ada transaksi selama 3 bulan, mau disita oleh PPATK. Wah, belum merdeka. Akhirnya bendera merah putih agak berkurang yang berkibar, diganti one pitch. Betul nggak? Betul nggak? Ada yang alasan, kenapa kamu nggak masang merah putih? Karena nggak punya bambu. Pak RT beli bambu banyak tuh, lihat tuh. Ini Pak RT beli bambu banyak banget. Kenapa kamu nggak masang bendera? Benderanya sudah kusut. Saya nggak ngeliatin bendera itu bendera perjuangan. Itu tanda sudah berapa tahun berkibar di atas bapak-bapak itu, sejak zaman Belanda. Ini kenapa? Gara-gara itu. Saya takutnya nanti kebelabasan. Istri yang nggak taat sama suami disita negara, kan bahaya ini. Ini kan bahaya. Makanya saudaraku, kita memperingati kemerdekaan, Masya Allah, pun tanda cinta Allah dan Rasulnya. Kan atiullah wa atiur Rasul wa ulil amri minkum. Nurut dong sama Allah, sama Rasul, dan pemimpin di antara kalian. Pemimpinnya Pak RT ngumumin pasang bendera. Bahkan ada yang konyol, ada yang nggak mau pasang, alasannya katanya merah putih itu tohut itu syirik. Bahkan hormat kepada merah putih itu katanya syirik. Ada Pak, di salah satu pondok pesantren yang dilacak oleh Badan Intelijensi Negara. Pondok pesantren tersebut nggak mau upacara bendera, bahkan hormat merah putih itu nggak mau. Alasannya kenapa? Karena merah putih itu adalah makhluk, nggak boleh dihormati, hanya barang. Itu kan konyol. Padahal dulu untuk Indonesia berkibar saja susah. Sampai orang tua dulu pengen Indonesia merdeka, bendera berkibar, apa coba? Nyumput-nyumput, dikejar-kejar Belanda. Waktu masang apa itu, kalau rumah lagi bangun dikasih merah putih itu apa? Hubungan Mulu, biar Indonesia berkibar. Iya, nyumput-nyumput. Sekarang sudah merdeka suruh ngibarin, males. Bahkan ada yang mengatakan sesat, bid'ah. Astagfirullah, astagfirullah. Padahal marwah, kehormatan, harga diri kita ada pada merah putih. Merah artinya apa? Merah artinya apa? Karena orang Indonesia biar kecil-kecil, hidungnya pesek-pesek kayak saya, hitam, tapi keberaniannya luar biasa. Dilan pakai bambu runcing, sanggup mengalahkan meriam belina karena keberanian. Betul nggak? Betul nggak? Orang Belanda tinggi-tinggi, putih-putih, mancung-mancung, rambutnya kemerah-merahan, matanya kebiru-biruan, tapi bisa kita tumbangkan karena orang Indonesia berani. Ditambah putih artinya suci. Orang para pahlawan dulu perang itu niatnya karena Allah, bukan karena apa-apa, bukan karena siapa-siapa. Lurus niat, oh nanti kalau merdeka saya jadi kepala dinas, kalau saya sudah kampanye nanti saya menjadi wakil apa. Oh enggak, karena Allah. Makanya kalau ke Mekah itu kita akan lari-lari kecil dari Bukit Sofa ke Marwah. Apa arti Sofa? Bersih, Marwah tujuan. Siapa yang pengen sampai tujuan, ayo niatnya karena niatnya yang bersih, maka Indonesia merdeka. Makanya ibu yang dirahmati Allah, kita tinggal ngisi kemerdekaan. Ayo setidaknya masang merah putih, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ngisi kemerdekaan sesuai dengan profesi. Jadilah orang yang baik, orang yang beriman. Ramaikan masjid untuk pengajian, sholat-sholat berjamaah dan pengajian-pengajian dalam kebersamaan. Bangga, kata Pak Lurah tadi kan jalan, saya ikut jalan sama Pak Kali. Wih hebat ya, di Tanjung Seneng itu untuk ngumpulin orang sebanyak ini susah, lagi pagi-pagi. Ini kompak banget RT kita, khususnya RT 20 Masjid Baitul Ulum dan sekitar luar desa. Beri aplaus buat RT kita dan kita semuanya, insya Allah. Hadirin yang dirahmati dan Allah, nampaknya sudah mulai galau, gelisah antara lanjut atau udahan. Karena target saya jam 9 harus sudah pas, sudah selesai. Takut kena pasal ngelih nanti. Jadi yang pertama itu sunnah Rasul, Bu.
kita ngikutin Rasul adalah ngikutin sunnahnya. Yang kedua, tanda cinta kepada Rasul adalah al-iksaru minadz dzikri, banyak menyebut namanya, banyak menyebut. Cinta suami, wiridnya mi, suami kamu di mana? Kamu lagi sama siapa? Kemana saja? Itu tanda cinta suami. Ada yang kayak gitu? Ada yang ngepoin suami? Ada yang kemana-mana suami itu diteleponi pagi petang siang malam? Ada yang dicari-cari terus? Itu namanya cinta suami. Cinta anak, masya Allah, dapat kue pengajian, kuenya cuma satu, misalnya roti CA, rela tidak dimakan demi anak di rumah. Ada? Itu tanda cinta. Tiap hari kita cinta sama namanya duit, wiridnya wit. Itu tanda cinta. Kita cinta kepada Rasulullah, ciri-cirinya innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allah dan malaikat bersolawat kepada Nabi. Ayo kita semuanya, tanda cinta kepada Rasul al-iktsaru minadz dzikri, banyak menyebut namanya. Apa kata orang Arab? Kata orang Arab, man ahabba syai'an aktsara min dzikri. Siapa yang cinta sesuatu pasti akan sering menyebut namanya. Cinta Rasul, banyak baca sholawat, amalkan teladani sifat-sifat sholawatan. Bu, sholawat itu ada 3. Ada sholawat pendek, sholawat sedang, sholawat panjang. Yang sedang itu cuma 14 huruf. Sholawat ini sholawat tertua, namanya sholawat Jibril. Dan ini menjadi mas kawinnya Nabi Adam nikahi Siti Hawa dengan sholawat 14 huruf. Makanya kemudian disebut sholawat Jibril, karena diajarin sama malaikat Jibril. Siapa yang mengamalkan sholawat ini pahalanya melebihi surga dan seisinya. Sallallahu ala Muhammad. Kalau dilakukan pakai sholawat Jibril, sallallahu ala Muhammad, sallallahu. Ayo bunyi. La sallallahu sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, sholawat Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jadi gini Bu, jadi cukup sallallahu ala Muhammad untuk wirid, cuma 14 huruf. Apa hikmahnya? Siapa yang mengamalkan sholawat 14 huruf ini besok dibangkitkan di yaumil kiamah, wajahnya seperti bulan purnama tanggal 14 masuk ke 15. Alhamdulillah. Sholawat kedua, sholawat sedang. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Bareng-bareng. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Jangan ragu pakai sayyidina. Saya sudah ngaji kemana-mana, ratusan kitab saya baca, saya sowan tempat kiai-kiai. Kenapa ada orang yang anti sayyidina? Allahumma shalli ala Muhammad. Sayyidina itu masya Allah ternyata penghormatan Allah untuk kanjeng Nabi. Maka Allah dalam Al-Quran menyebut nama Muhammad itu 4 tempat di dalam Al-Quran, dan semuanya pakai bahasa ya Nabi, Rasul, termasuk Sayyidi. Maka saudaraku yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, walaupun ada hadis Rasul mengatakan begini, bahwasanya ana sayyidu waladi Adam wala fahor, saya ini sayyidnya anak keturunan Adam tapi tidak sombong. Kita, kata kiai ataupun ulama, sultanul ulama Syekh Ijuddin Abdis Salam itu mengatakan, siapa yang bersolawat tidak pakai sayyidina itu su'ul adab, adabnya kurang sopan katanya. Makanya ketika menyebut Allahumma shalli ala pakai sayyidina itu merujuk kepada kita menghormati kanjeng Nabi. Allahumma shalli ala sayyidina, itu yang sedang. Allahumma shalli ala sayyidina, Allahumma shalli ala sayyidina. Siapa yang senang baca sholawat besok orang terkaya di surga, amin ya robbal. Senang baca sholawat itu di lagu apa saja bisa, pakai lagu koplo bisa, pakai lagu Iwa Peyek bisa, pakai lagu dangdut bisa. Misalnya lagu pakai Iwa Peyek, sallallahu sallamullah ala toha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin Iwa
iwak peyek, iwak peyek. Nah, ini boleh Bu, pakai lagu apa saja. Mau pakai lagu dangdut, lagu apa, insya Allah berkahnya banyak. Dan sholawat ketiga itu sholawat terpanjang. Sholawat panjang itu banyak. Ada sholawat namanya sholawat nariyah. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa sallim salaman ala sayyidina Muhammadin hamdul. Ada yang apa? Padahal ibu-ibu yang rajin baca 11 kali habis sholat wajib, sholawat nariyah, yakin keluarganya nggak bakal kekurangan duit. Syaratnya 5 waktu 11 kali. Yang punya hajat besar, siapa tahu ada yang ingin jadi presiden orang Tanjung Seneng, gantiin Pak Prabowo, Bu, yang pengen jadi DPR RI, karena DPR RI itu kayaknya nanti tahun 2029 banyak yang pada malas nyoblos. Bu, yang pengen jadi ini dan itu, baca sholawat nariyah 4444 kali. Ini cepat kabul. Tahu arti nariyah? Nariyah itu artinya api. Siapa yang membaca sholawat nariyah, ibarat api itu bakar kertas, hajatnya cepat terkabul seperti kertas terbakar. Makanya kalau punya masalah apa-apa, banyak baca sholawat nariyah. Nah hadirin yang dirahmati dan Allah, yang terakhir Bu, jadi yang pertama tadi ngikutin sunnah Rasul, yang kedua perbanyak sholawat dan amalkan sunnah, yang terakhir mahabbatul Rasul, cinta kepada Rasul. Ciri cinta yang pertama mahabbatul Quran, tanda cinta kepada Rasul, cinta Quran. Rasul datang membawa apa? Pertama membawa agama Islam, juga membawa kita alhamdulillah bersyukur beragama Islam. Yang kedua membawa cinta Quran apa enggak? Ciri-ciri cinta apa? Sering membacanya. Sekarang banyak orang sudah bergeser Bu. Zaman saya kecil Masya Allah belum ada lampu listrik, yang ada lampu teplok Bu. Tapi habis maghrib suara ngaji, sebelum isya suara, habis isya suara, tengah malam, habis subuh saya lacak rumah-rumah sebelum ada listrik. Sebelah sana idza waqa'atil, pinter. Sebelah rumah sana tabarakalladzi biyadihil, sebelah sana ar-rahman, sebelah sana yasin. Sekarang bayangkan Bu, jangankan antar rumah, serumah Masya Allah, suaminya megang, istrinya, anak pertama, anak kedua, anak ketiga, sebelum tidur megang, mau tidur ngecas, ngelilir nyabut, bangun tidur bukan nyariin suami, nyariin. Bener nggak sih? Pantes di Quran itu dikatakan surat Al-Furqan, ya Rabbi inna qaumi ta'udhu adal Qur'ana mahjura. Duhai Tuhanku, banyak umatku yang menyampaikan Al-Quran, ngakunya orang Islam, punya Quran nggak pernah disenggol. Ada yang sudah setahun nggak khatam 30 juz, ada yang sudah sebulan ini nggak megang Quran, ada yang sampai habis puasa sampai sekarang belum khatam 1 juz, ada. Orangnya datang, ngaji Quran itu susah Bu, beneran nih, produk turutan. Tahu turutan? Alif ba ta ta jim ha ho sin, terus wassalamu a i u ba ta ta, wassalamu an in un ban tan, wassalamu anakum ai inakum aunakum ini mama zaman dulu, produk turutan. Kemudian naik lagi ikro. Ikro itu nggak kenal huruf alif, huruf hijaiyah, kenalnya a, baba, tata, aba, aja, apa, baju di toko. Tanya guru ngajinya, betul nggak? Sekarang ada metode kiroati al-barti. Ya Allah, saya pernah ngajarin orang turutan nggak lulus, ikro nggak lulus, metode umi nggak lulus. Saya kasih metode al-barti secepat kilat. Saya punya bukunya cuma 1, nemu di Jogja. Di Jogja kan banyak kitab-kitab klasik. Tanya Pak Haji Anggit. Saya nemu, pernah ngajarin. Saya nggak sebutkan namanya karena orang sini seorang profesor. Pernah saya ajarin pakai metode itu. Sekarang pinter keren. Oh, luar biasa. Metodenya apa? Al-Barti secepat kilat. Apa metodenya? Ada roja, maha kaya, katawana, sama laba, berbaris fathah. Sekarang berbaris kasroh. Idiriji, mihiki, yikiti,
berbaris doma uduru cumuhu uyuku tuwunus ulu. Ini cepat pinter Bu, saya punya metodenya. Yang pengaji ke rumah saya, nggak usah repot-repot, kepaksa harus bawa-bawa, ya bawa ayam nggak usah besar-besar, yang sudah bisa kuku lulu. Saya banyak ayamnya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah, ayo ciri cinta kepada Rasul, seneng gur TPA Baitul Ulum keren. Santrinya zaman saya dulu itu sampai pernah tembus 300. SPP-nya banyak yang ikhlas beramal, saya ingat itu, nggak ada yang pernah tak tagih. Bu, beneran. Zaman dulu masih musola. Ingat nggak di sini masih banyak kucingnya, ikannya banyak banget di sini. Zaman dulu, Bu, itu kan zaman dulu. Sekarang masya Allah, innalillahi ahlun, Allah itu punya keluarga. Wa ma'ahlullah fil ard, siapa keluarganya Allah di bumi? Ahlul Quran, orang yang ahli Quran itu keluarganya Allah. Siapa yang memuliakan, dimuliakan oleh Allah. Guru ngaji juga manusia biasa, betul nggak? Ustaz juga dia menghabiskan waktunya untuk tidak kerja, makanya di sini alhamdulillah. Ayo nak kita titipkan ke sini, luar biasa TPA kita, TPQ kita. Di para ustazahnya lagi kuliah di UIN Raden Intan di Fakultas Tarbiyah jurusan bahasa Arab bahasa Inggris. Tanya langsung, saya udah nanya kok. Mudah-mudahan kita soleh dan solihah. Dan Pak Haji Anggit, Pak Haji Fauzan yang tinggal di masjid ini rata-rata jadi orang hebat loh Bu. Dulu saya pertama tinggal di sini sama Ustadz Sarif Ediansah. Pak Sarif Ediansah menjadi ketua KPU Bawaslu 2 periode di Lampung Barat, pegawai negeri di Kementerian Agama di Mesuji. Sekarang dia pindah di bidang haji Kanwil Provinsi Lampung. Jadi kalau mau haji urusannya sama Pak Sarif Ediansah. Baru 5 bulan yang lalu dia diangkat. Ini dulu 5 tahun tinggal di masjid sini. Terus yang kedua saya Ismail Saleh Al-Fakir Ad-Do'id. Ya saya nggak jadi apa-apa sih, masih di sini. Saya masih di sini. Terus yang berikutnya ada Main dulu. Main jadi PNS. Sekarang Mas Ustadz Sujadi juga sudah jadi PNS. Sudah kebeli rumah. Makanya beliau hari ini sebenarnya pamitan mau pindah ke Raja Basah. Rumahnya dekat masjid, kita doakan berkah, amin. Makanya yang anaknya sekolah di sini insya Allah luar biasa ngaji di TPA ini berkah, amin ya robbal. Ayo makanya berduyun-duyun, pikirin guru ngajinya. Karena saya tulus dan ikhlas ya Allah. Umroh itu tiap tahun saya ditawarin, tiap haji itu banyak yang nawarin. Barokahnya tinggal di masjid sini, amin ya robbal. Saya tahun lalu sebelum haji itu ditawari haji plus. Saya pengen mentahnya saja. Ya kayak mana? Harus berangkat sendiri, nggak ngajak istri. Saya makanya pulang ke Sahabat waktu di Mekah kemarin itu saya senggol semuanya jamaah Masjid Baitul Ulum, semoga semuanya bisa haji, amin. Baik Haji Abidin, tahu Haji Abidin atas biaya dinas, atau Haji Kosasi ongkos dikasih, ataupun Haji Mansur halaman rumah kena gusur kayak itu Pak Bu, ataupun Haji Sokeh, tahu Sokeh, sokongan wong akeh. Iya kok, ada teman saya itu dihajiin sokongan jamaahnya kok. Mudah-mudahan bisa haji dan umroh semuanya, amin ya rabbal. Insya ciri cinta kepada Rasul, cinta Quran. Ayo, walaupun kita megang HP, tolong senggol dong baca Qurannya tiap hari. Terus mahabbatul masjid, cinta masjid, tanda kita cinta Rasul. Ayo masjid kita ramaikan, Masjid Baitul Ulum ini insya Allah menjadi pertontonan, amin. Pengurusnya diberikan kekuatan, imamnya diberikan istiqomah, amin. Kita semuanya ayo, suaminya tolong suruh ikut pengajian, ikut ke masjid, insya Allah. Kalau saya ada di sini, saya selalu ke masjid. Karena saya keliling Bandar Lampung, bahkan Provinsi Lampung, pakai petang siang malam, lebih 800 masjid, 700 musola saya samperin. Mudah-mudahan berkah. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kesimpulannya, ayo dalam rangka Maulid kita teladan Rasulullah SAW. Baik ucapan, hati dan perbuatan kita contoh. Dengan pertama kita ngikuti sunnahnya, yang kedua banyak baca sholawat, amalkan sunnahnya juga, yang ketiga cinta Quran, cinta masjid. Dan alhamdulillah Masjid Baitul Ulum ya Allah, kita yang dipijak ini berkat swadaya.
swadaya ibu ada yang nyumbang 1 genggam tanah, ada yang semeter 2 meter. Ini masya Allah semeternya sudah 1.500.000 ya Pak ya, kurang lebih hampir. Ini masya Allah berkat luar biasa, sumsuman ibu bapak semuanya. Tanah ini menjadi hak milik Masjid Baitul Ulum. Dulu Bu Fatimah wajah luar biasa, insya Allah berkah. Almarhum Mbah Ratman tiap malam Jumat juga kita kirimin Fatihah Yasin. Masjid kita ini dari sekian masjid pedalaman yang paling ramai dan istiqomah, luar biasa. Ini salah satu jamaahnya. Nah di depan masjid itu kosong. Kalau masjid kita mau dibesarin, andai kata ibu mau nambahin wakafnya, kami bersyukur juga insya Allah. Terima kasih, mohon maaf lahir batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.